Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manudin. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Francisca Pritisuka. Saya Yudi Supriyadi. Saya Ahmad Sadri. Kami dari mahasiswa IKIP PGRI Pontianak dan sekarang kami berada di Keraton Amantubilah Mempawah. Keraton Amantubilah dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril yang memiliki gelar Penambahan Adiwijaya Kesuma pada masa pemerintahan 1761 sampai 1787 yang merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mempawah. Sekarang keraton ini sudah berubah fungsi menjadi suatu museum di mana terdapat sisa-sisa peninggalan dari kerajaan ini seperti singgasana, payung-payung ratu, baju-baju raja, dan juga terdapat beberapa foto keluarga kerajaan ini. Sementara itu, bangunan yang sebelah kanan sudah dijadikan sebagai pendopo, sedangkan yang sebelah kiri sudah dijadikan sebagai tempat tinggal para kerabat kerajaan Mempawah tersebut. Di dalam ruangan di sana ada foto keluarga besar Istana Amantubilah, dan yang kedua keluarga besar Istana Amantubilah, dan yang ketiga foto Sultan Mempawah, Sultan Pontianak, dan Sultan Sambas, dan keempat foto keluarga besar Penembahan Gusti Muhammad Taufik Ahmadin bersama demang-demangnya. Yang kelima, Presiden beserta Penembahan Mempawah Sultan Pontianak, Penembahan Sintang. Dan yang keenam, foto keluarga besar Penembahan Gusti Muhammad Taufik Ahmadin. Baik, langsung kita ke sini. Yang di atas Ence Kamaria bergelar Ratu Mas, dan yang ini Ratu Mas beserta anak-anaknya, dan yang ini Gusti Muhammad Taufik Ahmadin beserta anak-anaknya. Baik, ini foto-fotonya. Baik, di sini adalah tempat singgasana, tempat raja dan dayang-dayang. Baik, langsung saja kita ke sini. Foto Penembahan ke-8 28 Keraton Amantubilah yang bernama Dr. Mardan Adijaya. Kenanga Keraton Amantubilah yang bernama Dr. Arini Mariam. Dan di sini adalah anak. Siapakah raja pertama yang menduduki keraton Mempawah ini? Dan pada saat itu apa yang dilakukan di saat menjadi raja di keraton Mempawah? Keraton yang pertama ini keraton itu yang mendirikannya, yang mendiamkannya pun Penembahan Taufik Ahmadin. Jadi sekarang anak turunan beliau, anak cucunya. Tapi yang pertama sekali di Kalimantan Barat tuh Opu Deng Menambon. Yang pertama di sini di Mempawah nih Penembahan Taufik Ahmadin. Dulu kan Pawah tuh besar kekuasaannya. Tapi di sini kan udah jadi kabupaten bagi-bagi kan. Tapi yang pertama mendirikannya itu Kalimantan Barat tuh Opu Deng Menambon. Kenapa keraton ini dibagi menjadi 3 bagian? Yaitu yang utamanya bagian bangunan utama, kanan dan kiri.
Saya rasa nggak ada benua bagian-bagian. Keraton ini jadi satu. Nggak ada bagian-bagiannya. Cuman ini sini utama, kemudian di sana bagian belakang, di sana bagian tempat untuk latihan-latihan, menari dan sebagainya sebelah kanan. Sebelah kiri itu pintu dapur sebenarnya. Jadi satu, tidak ada bagian-bagiannya. Cuman yang dikhususkan kalau di sini tempat suara, kan. Kalau di sana di ruang tengah tempat makan, belakang tempat masak, itu aja. Tidak ada bagian kalau di sini untuk ini tidak ada. Dia jadi satu nih. Di situ jadi satu nih. Itu besar. Keraton ini dibuka untuk para wisatawan atau gimana? Para wisatawan atau gimana? Sebenarnya keraton ini pribadi kan ya, tapi oleh karena sudah diwisatakan dan bantuan pemerintah pun ada gitu, maka dibuka untuk umum. Tapi dengan cara harus izin dulu masuknya ya kan, tidak terbuka lebar luas. Enggak. Banyak umpamanya lemari, kaca, meriam, kemudian alat kesenian, kaca belah, banyak lagi lain-lain. Peninggalan Penembahan Taufik Akamaddin. Keraton ini didominasi warna hijau kusam. Karena orientatif dan ini warna Islam kan warnanya hijau kan. Nah, jadi namanya pun nama Islam. Hijau itu kan kesuburan. Jadi kalau kuning umpamanya ada baju pakaian macam-macam ini kuning. Ini pun dulu kuning warnanya tuh horden. Aslinya sih kuning, tapi ini asli memang hijau. Lambang kesuburan aja, bahwa menandakan bahwa istana ini memeluk agama Islam. Dulu kan komunisme sana-sana tuh. Lambang kesuburan. Jadi artinya istana Amantubila atau Amantubila itu beriman pada Allah. Jadi orang tahu kalau ada Amantubila beriman pada Allah bahwa ini keraton yang beragama Islam. Dulu kan tidak ada agama sama-sama. Beriman pada Allah. Itu aja. Tempatnya bagaimana tuh? Alamatnya Jalan Adijaya, Pulau Pedalaman, Kabupaten Mempawah Timur. Nah itu letaknya di Pulau Pedalaman. Ini pulau nih, salah-salah itu sungai semua tuh. Di sini tengah-tengah ini keraton. Di Pejima di sungai. Jadi apa namanya? Kalau orang tanya keraton istana di Mempawah ini apa cuma satu ini, Istana Amantubila. Yang terletak di tengah-tengah pulau. Demikian penjelasan. Dari kami mengenai keraton Amantubila ini. Terima kasih Bu sudah menemani kami dalam wawancara mengenai keraton Amantubila ini. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ikutnya. Nah di sini aku dengar itu asal mulanya dari sini di sini lihat. Nah ini dia berada di satu buat kerajaan Sambas. Satu buat di Mempawah, satu di Nambur, kemudian di Riau, kemudian di mana Selangor kan, ada di Jakarta, semua itu ada. Nah, ini di Nambur, ini Mempawah.
Ini Bu, nyata peninggalan. Ini mau menjelaskan tadi rumah ini tidak ada bagian. Enggak, kita dari sini Berapa kamar? Di tamannya sih, ini tempat anak-anak muda kita ini dapur. Siskas dekat. Kamu bagi-bagi ke ruang utama gitu. Berapa di sini nggak ada? Ada lantai bawah. Kerjanya di sini. Dia ada kantor di dalam kamarnya. Itu sekarang ini suami juga saudara. Ini tinggalan waktu dari keluarga yang satu tempat biasa. Keramat ke 15 Belanda. Ini lambang ini diciptakan. Dia dinyara ayam yang tidak bisa mengalir. Dulu kan orang tidak pakai senjata, pakai ayam sabun kan. Ini jago ini. Ini yang berlapan. Buaya juga. Katanya turunan kuda Lambonnya ada salah satu yang ibarat buaya. Lambang itu kayak dia aneh buaya. Sekarang kita lagi berada di Masjid Jamiatul Khair yang merupakan peninggalan dari Keraton Amantubillah Mempawah. Masjid Jamiatul Khair didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1324 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Desember 1906 oleh penambahan Mempawah Muhammad Taufik Akamadin atau biasa disebut dengan Gusti Muhammad Taufik. Beliau adalah putra dari Gusti Ibrahim yang bergelar penambahan Ibrahim Muhammad Saifuddin pada masa pemerintahan 1864 sampai 1887. Masjid Jamiatul Khair merupakan bukti sejarah dan saksi nyata tentang keberadaan dan perkembangan agama Islam di Mempawah. Di dalamnya memuat sejumlah informasi dan fakta sejarah yang panjang menjelas bagaimana proses penyebaran. Beginilah penampakan dari makam Opo Daeng Manambon yang terletak di Sebukit Rama atau sekitar 5 km dari Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat. Opo Daeng Manambon merupakan raja pertama Kerajaan Mempawah yang berkuasa dari tahun 1695 sampai 1763 dan wafat pada tahun 1763. Untuk sampai ke makam kita perlu menaiki kurang lebih 256 buah anak tangga. Menurut penjaga makam, Bapak Gusti Amar, tidak ada alasan terkait jumlah anak tangga tersebut. Opo Daeng Manambon ke Mempawah membawa dampak yang sangat besar, seperti menyebarkan agama Islam. Inilah pemaparan dari Keraton Amantubillah Mempawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.